kegiatan hari ini kita akan menghadiri acara Mapak Medal hari lahirnya AA Maula Akbar atau istilahnya hari ulang tahunnya AA Maula Akbar di Pakuan, Subang. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat AA Maula Akbar. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah, dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Dan nanti kita juga lihat kegiatannya seperti apa, acaranya seperti apa. Jadi ikuti terus hanya di Kades One Channel. Saya ditemani sama apa? Dan Abah Haji Tolib, Kepala Desa Citalang, menghadiri acara ulang tahun AA Maula Akbar. Jadi sekarang bareng sama Pak Kades Citalang. Rekan-rekan yang lain juga ada di belakang sepeda motor. Subang hujannya lebat luar biasa. Sampai berapa kali tadi banjir di jalan? Luar biasa, banjir nama. Banjir terus banyak. Banjir. Wah, di Desa Citalang, Bang. Aman, Bang? Aman. Kita sudah nyampe di Lembur Pakuan, Subang. Di sini hujannya sudah reda sekarang. Suasananya adem dan rapi, bersih. Nyaman, lebih betah kalau ke sini. Sekarang saya bersama rekan-rekan Ketua DPK dari Darangga, Kades dari Darangga juga. Hari ini kita menghadiri acara ulang tahun atau ulang tahun AA Maula Akbar. Pak Ketua nih, ucapannya buat AA Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Saya para kepala desa di Kecamatan Rangdan, juga para kepala desa dari Tigawaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada Maula Akbar. Semoga selalu sukses, panjang umur, Sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada malam hari ini sama-sama duduk di sini, sengaja pakai bahasa Indonesia ya, karena suka banyak yang protes ketika saya upload, banyak yang tidak mengerti. Malam hari ini bagi saya adalah malam yang begitu indah, tetapi juga malam yang begitu menyayat hati. Sayatan hatinya sebenarnya sudah berakhir kemarin sore ketika hujan jatuh. Ketika saya memahami bahwa pada akhirnya sesuatu yang tidak saya ceritakan mesti saya ceritakan. Sesuatu yang tidak mesti saya ungkapkan pada akhirnya harus saya ungkapkan. Sesuatu yang saya simpan secara mendalam dalam waktu yang lama, hampir 23 tahun, pada akhirnya Allah menuntun saya untuk menceritakan dan mengungkapkan. Seluruh ungkapan itu adalah jawaban dari kemuliaan seorang laki-laki yang berusia 23 tahun hari ini, yang dia memiliki karakter yang beda dengan laki-laki lain. Dia memiliki sikap yang beda dari laki-laki lain. Dan dia memiliki cara pandang hidup dan cara sikap hidup yang beda dibanding dengan anak laki-laki lain. Anak itu bernama Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar, yang saya hari ini lebih senang memanggil Aula. Kenapa beda? Seorang anak yang dewasa dan relatif cerdas dalam tindakan dan sikapnya. Yang disebut cerdas tindakan dan sikapnya adalah dia tidak mau bertanya pada ayahnya meski dia tahu jawabannya. Dia tidak pernah mau bertanya siapa ibu saya meski dia tahu jawabannya. Meski dulu kadang waktu dia usianya 7 tahun, usianya 8 tahun, usianya 6 tahun, dia mungkin bingung. Bingungnya, kok nenek saya sama kakek saya kok beda sama nenek dan kakeknya Yudhistira atau itu. Dan saya selalu menyembunyikan buku rapotnya. Dan saya selalu menyembunyikan akte kelahirannya. Kenapa saya melakukan tindakan itu? Saya melakukan tindakan itu hanya satu hal. Ingin dalam diri AA tidak ada kalimat ibu tiri. Ingin dalam diri AA, ibunya AA, ibunya Yudhistira, ibunya Nyi Hyang itu sama. Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak yang dalam pikirannya saya adalah satu ayah dan satu ibu yang hidupnya tanpa perbedaan.
Itulah sikap yang saya ambil. Tetapi dalam perjalanan Aat tahu bahwa dia itu beda. Dia lahir dari ibu yang beda. Tetapi hebatnya Aa itu, dia tidak mau menyakiti hati ayah. Hanya untuk sekedar bertanya. Dia juga memendam seluruh pengetahuannya itu dengan baik. Dia juga menyimpan seluruh pemahamannya itu dengan baik. Dan sikap itu jarang dimiliki oleh anak-anak yang sebaya dia. AA itu hidup di tangan kanan saya. Dia menemani saya berkarir dari menjadi anggota DPRD hingga menjadi bupati. Dia banyak meninggalkan sekolahnya ketika SD hanya untuk menemani ayahnya saat malam berkeliling kampung. Maka lahirlah kalimat gempungan yang sekarang ditambah kalimat diburuan urang lembur. Gempungan itu adalah sebuah proses interaksi saya sejak zaman wakil bupati untuk bagaimana saya bisa bertemu dengan masyarakat dengan jumlah yang agak banyak. Karena waktu itu saya memiliki keterbatasan kekuasaan. Maka saya memulainya dengan membuat grup musik namanya Pager Kahuripa, yang isinya nadoman, yang berkeliling dari kampung ke kampung, membawa kacapi, membawa suling, Pak Isro dan kawan-kawan, dan Pak Wibisono. Dan AA itu selalu ada di samping saya. Dan ketika jadi wakil bupati, teman-teman tahu bagaimana beratnya saya. Bagaimana seorang muda yang usianya sekitar 31 tahun harus bergumul dalam sebuah politik yang begitu berat, menghadapi orang-orang tua, menghadapi orang-orang tua yang berpengalaman. Tidak ngerti A, tidak mengerti B, dan saya hanya mengikuti kata hati dalam hidupnya. Dan saya boleh berkata di sini, ketika ayah menghadapi kesulitan yang terbesar, kadang sudah merasa putus asa dalam perjalanan. Yang selalu ayah lakukan adalah, dan orang tidak tahu itu, dua hal. Yang pertama, ayah selalu menangis di kuburan almarhum dan hanya bercerita saja tentang apa yang dialami. Dan yang kedua, ayah selalu menggelarkan sajadah dan meminta AA duduk di sajadah itu. Ayah dan AA posisinya berhadap-hadapan. Dan peristiwa yang terberat yang Om Binjen tahu itu bisa dilewati karena itu. Ayah selalu ngomong sama doain ayah. Hari ini hidup ayah sangat berat. Hari ini dapat kesulitan yang terberat. Doain ayah. Dan pada akhirnya kesulitan itu selalu bisa dilewati. Dan bisa melewati. Bisa melewati masa jadi bupati dengan modal 500.000 di sana. Periode pertama dan kedua. Dan mungkin dari kerja keras yang ayah lakukan, dari doa yang AA berikan, banyak juga kan yang menjadi pejabat. Banyak juga kan yang bisa jadi kepala dinas.
banyak juga yang menjadi kepala bagian, banyak juga yang menjadi camat, menjadi lurah, menjadi berkarir. Karena mungkin itu lahir dari sebuah perjalanan hidup yang berat. Meski bisa jadi pada saat ini banyak mereka yang ragu ketemu ayah, takut ketemu ayah. Tetapi bahwa kesulitan-kesulitan itu bagi kita adalah keindahan. Masalah itu bagi kita adalah menu yang harus dinikmati. Untuk itu, AA sekarang usianya sudah 23 tahun. Di 23 tahun ini saya tidak bohong. Kalau orang beranggapan bahwa itu anak emas dengan fasilitas, demi Allah, demi Rasulullah, saksinya bumi dan langit, saya tidak pernah mengajarkan itu pada Maula Akbar. AA adalah anak yang tidak mendapat uang bulanan dari ayahnya. AA anak yang seumur hidup sampai 23 tahun tidak pernah ada satu kalimat pun atau satu WA pun yang ayah AA minta uang sama ayah. Tidak pernah. Andai kata ada kesulitan karena tidak punya bekal untuk kuliah, AA muter bicaranya sama Mama Cimaung, dan Mama Cimaung yang menyampaikan pesan, AA nggak punya bekal. Seorang anak yang memiliki adab hidup yang tidak dimiliki oleh yang lain. Seorang anak yang baginya ayahnya adalah segalanya dalam hidupnya. Sikap-sikap seperti inilah yang menumbuhkan AA menjadi anak yang mandiri. Anak yang sejak SMP sudah tinggal di petak tipe 21. Untuk ukuran anak bupati zaman itu sangat sederhana. Dan AA bisa hidup sendiri di situ dan tumbuh. Dan yang paling utama, yang ayah lihat dari AA itu adalah AA itu kan Mama Cimaung sudah punya cucu, Mama Subang sudah punya cucu, dan ayah tahu bahwa AA kehilangan tempat mengadu. Pada saat kehilangan tempat mengadu itu, di usia AA yang 21 tahun, AA harus masuk ke wilayah politik yang berat, yang belum waktunya dan belum cukup umur. Dan ayah itu karena sayangnya sama harus tumbuh menjadi orang yang tidak manja. Tidak manjanya harus bangun pagi, harus cepat ngangkat telepon, harus cepat terima WA, harus cepat ini cepat itu. Rupanya kecepatan ini dan kecepatan itu tidak berimbang dengan kondisi psikologi yang AA miliki. Kalau ayah ada murid, kalau yang lain ada tempat mengadu dalam hidupnya. Sedangkan AA ketika ditekan oleh ayah, Anda harus begini, AA harus begini, AA harus begini, AA harus begini. Dan setiap telepon, AA pasti menganggap telepon ayah adalah kemarahan. Telepon ayah adalah perintah. Sehingga AA mengalami gangguan psikologi. Kalau melihat telepon dari ayahnya bergetar badan.
penuh rasa takut. Dan itu juga ayah alami dulu ketika di kader. Misalnya ketika ayah ditelepon Uda Herman, ayah juga sama bergetar seperti itu, takut seperti itu. Nah, sedangkan ayah juga menjadi guru bagi Duta, sehingga mengalami kesulitan dalam tidur. Harus tidurnya jam 4, jam 5, baru bangun siang, sedangkan pagi-pagi ayah sudah telepon. Tetapi AA sudah bisa melewati masa-masa sulit. Nah, sudah normal. Telepon ayah sudah tidak dianggap sebuah telepon dari harimau, dan masa sulit itu sudah dilewati. Masa sulit yang biasanya orang yang melewati usia 27 tahun, 30 tahun, A sudah melewati di usia 22 tahun. A melewati di usia memasuki 23 tahun. Karena ayah tahu bahwa AA sepanjang masuk SMP dan SMA, AA hampir tidak punya teman sebaya. Rata-rata teman AA lebih tua. Karena waktu di SMA 2, AA jarang ngumpul sama teman-temannya di kantin. Ayah tahu AA lebih senang ngumpul sama penjaga sekolah dan security. Nah, di balik itu, jadi kalau ada cerita saya waktu kuliah itu sudah punya anak asuh. AA juga ketika SMP kelas 3 sudah punya anak asuh. Sudah ngurus orang lain yang lahiran. Dan bagi ayah, sarjana AA tidak begitu penting. AA S1, S2 dan S3 bagi ayah tidak begitu penting. Tetapi AA hadir di tempat lahiran untuk nolong orang. AA ngurus anak yang mengalami kebutuhan khusus. AA ngurus orang yang diserang oleh tetangganya karena faktor problem konflik lingkungan dan beda agama. Ada tampil melindungi mereka. Bagi ayah, itulah sarjana AA yang sebenarnya. Dan ke depan tidak penting AA jadi apapun bagi ayah. Yang terpenting bagi ayah adalah AA hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Jabatan, kedudukan tak ada makna kalau hidupnya tak punya karya. Tapi karya lebih tinggi dari jabatan dan kedudukan. Jadi kalau tadi ada lagu A, judulnya Paraji Pangaping Putih. Lagu itu sebenarnya diciptakan oleh ayah ketika 11 tahun. Dan lagu itu bercerita tentang A. Misalnya kalimat, kenapa Ahmad Habibi bungsu? Karena bagi ayah waktu itu A itu adalah anak cikal dan anak bungsu. Karena sudah tidak mungkin lagi A punya adik. Jadi makanya kenapa A dikasih nama bungsu. Coba tanpa musik kalimatnya. Tutup langit nu disungsi megalamparkeun sagara bulan di bedog ku bentang panon poe lulung patang gumuruh guntur di kidul sea sorak tutunggulan. Apa itu kalimat bulan di bedol ku bentang? Proses kelahiran AA itu adalah proses pertarungan. Pertarungan antara mama AA yang menghadapi kematian. Kanker yang beratnya 5 kilogram. Di situ AA itu sedang bertarung antara dua nyawa yang dipertarung. AA berlari dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita harus juga ingat jasa orang. Pada proses kelahiran AA, ayah dibantu oleh Pak Mehmet Hamdan. Waktu itu, ini penting ya sampaikan, karena kita tidak boleh menghilangkan jasa orang. Ayah dibantu oleh Pak Mehmet Hamdan. Untuk ukuran seorang anggota DPRD baru,
harus menghadapi sebuah pertarungan hidup yang begitu berat. AA harus masuk sebuah rumah sakit yang waktu itu bagi ayah rumah sakit kami namanya rumah sakit Bungsu dengan biaya yang sangat tinggi bagi ayah, tetapi simsalabim itu bisa dilewati. Kelahiran ayah itu laksana pertemuan sebuah cahaya, di mana ada cahaya yang lahir menjadi penerang bagi hidup ayah. Maka Bungsu itu menjadi nama AA karena nama AA dari sebuah kelahiran yang tunggal. Masih meninggalkan diri, menggaram gas manderian, katresna mendakwa luya. Gere pancen suci diri, Kasih menunggalkan diri hanya dengan kasih sayang bisa lahir dengan selamat. Munggaran Wismanurian artinya itu anak pertama, tetapi juga anak terakhir. Dan itu menjadi panduan bagi kehidupan berikutnya. madaraga heman rasa, babakti numbangkan diri. Kelahiran AA adalah sebuah pengorbanan bagi seorang ibu yang rela mengantar perjalanan hidup anaknya dengan sebuah kematian. Lalakon hidup di gelap, 11 mengsakap duka, ramping gawe tutung malam, gentrang kadede marengan, galinde karahayuan, kakawihan lelegahan. Perjalanan hidup AA diiringi oleh musik dari mulai kacapi sampai drum, dan AA sempat menjadi seorang drummer yang keliling dari satu tempat ke tempat lain dalam usia AA yang masih SD. Bahkan dalam usia SMP, AA sudah tembus sampai ke ujung genteng, nemenin ayah bermusik untuk bertemu dengan banyak orang. Sehingga hati AA itu adalah hati nada. Karena hati nada, maka satu hal, apapun yang AA lakukan harus menjadi irama seni yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan ada satu hal juga, tidak boleh dalam hati ada benci. Karena benci itu menyiksa diri. Tapi dalam hati harus ada cinta. Karena cinta selalu mengantar hidup manusia bahagia. Gempungan 7 buruan yang hunyar sasaran dean, metakan langit tempian, ngecacai kasusukan, curug beti Noel langit, hidup bentang panyipuhan. Iya, kita berkeliling gempungan 7 buruan. Dari satu rumah ke rumah lain dengan biaya dari diri sendiri, nggak ada anggaran karena waktu itu kan menemani ayah setiap malam berkeliling terus
hanya untuk bagaimana ayah dikenal, bagaimana omongan ayah didengar. Dan mungkin hari ini gempungan menjadi sesuatu yang sangat mewah. Dan AA itu dan ayah meletakkan itu dalam kerangka dasar berpijak laku. Dan tetap bahwa Bu Anu Ratu Mustika berjasa besar dalam kehidupan AA. Ikut membesarkan AA, ikut menyayangi, sehingga sampai kapanpun dia adalah tetap ibu. Hormati dan cinta serta sayang. Adik AA Yudhistira Manunggaling Rohman Nuri, yang Sukma Ayu adik A. Dua-duanya adalah adik AA, dan AA adalah anak yang paling besar. Sehingga cepatlah tumbuh dengan dewasa. Jadilah pohon yang tinggi menjulang, sehingga adik-adikmu bisa bernaung di kerindangan pohon yang engkau bawa. Sekali lagi, ayah titip pesan ke A. Hormat pada ibu. Cintai dia, sayangi dia. Tidak ada kalimat bekas dalam hidup. Dia adalah ibumu yang pernah berjaya besar membesarkan. Cintai Yudhistira dan Hyang Sukma Ayu, itu adalah adikmu. Jadilah engkau pohon yang rindang, yang mampu memberikan kesejukan dan menjadi tempat menetesnya air bagi terbentuknya aliran sungai, terbangunnya danau, terhamparnya sawah. Dan AA harus tegak menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Jadilah diri yang asasi, jadilah diri yang mandiri. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita adalah manusia biasa, rakyat biasa yang harus berperilaku biasa. Hilangkan kebiasaan AA selalu memerintah. Lakukan pekerjaan sendiri agar suatu saat AA tidak punya ajudan, tidak punya sopir, tidak punya siapapun, AA masih bisa hidup dan melakukan apapun. Ini pesan ayah. Hentikan kebiasaan memerintah, menyuruh, kerjakan sendiri. Karena suatu saat mereka tidak ada, kita tetap bisa melakukan apapun. Dan itu ayah lakukan. Dari mulai tukang ngetik surat, ngelipat surat, motokopi surat, ngelipat surat, mengantar surat, membuat acara, mengatur acara, totalitas bisa dilakukan sendiri. Sehingga ada jabatan, tidak ada jabatan, ada orang, tidak orang di sekitar kita, kita sudah terlatih dan terbiasa untuk hidup mandiri. Ini pesan ayah. Semoga AA tumbuh menjadi anak yang berguna bagi banyak orang. Semoga AA menjadi anak yang tidak lagi berpikir diri sendiri. Kalau hidup berpikir buat diri sendiri nggak ada arti. Tapi berpikirlah untuk orang lain. Ayah minta maaf sekali lagi pada AA. Belum bisa menjadi ayah yang menjadi tauladan. Belum bisa menjadi ayah yang AA banget. Ayah yang banyak kekurangan. Dan menurut ayah, AA itu lebih baik dibanding AA. Lebih mulia dibanding ayah. Lebih bisa menjadi tauladan dibanding ayah. Ayah bukan orang yang layak ditauladan. Sampai hari ayah hanya menjadi orang yang mungkin hanya bermakna bagi orang-orang kecil yang membutuhkan. Belum bermakna bagi hal yang lebih besar dan bagi hidup. Kata Pak Yusuf.
Potong kuenya, potong kuenya. Nah, ini aktivis nggak usah bikin protokoler bahwa kue harus memakai pisin. Iya potong naya. Nah ini pisaunya ini. Oh. Nanti potong. Nah, dah. Oh, apik guys guys. Nah. Karena malam hari ini malam yang spesial, jadi dulu waktu di HMI cabang Purwakarta, mamahnya A itu Neng Sri Mulyawati punya teman deket yang suka masak bareng, namanya Ida, Mbak Ida. Jadi ini spesial Insya Allah ibunya A, mamahnya A sekarang ada di sini. Kasih ke Mbak Ida. Itu teman deketnya dulu. Mana Mbak Ida sih? Ini Mbak Ida itu dulu kalau di sekretariat HMI saya pagi-pagi ke Pasar Bo dan almarhum ibunya waktu itu masih pacaran. Kami beli makanan. Makanannya itu untuk bekal teman-teman makan di sekretariat HMI di sekarang menjadi STIE ya. Sop, kemudian karena nggak kebeli daging, kikil dan kerupuk yang ada warna-warni, sehingga sampai sekarang kebiasaan saya itu kalau makan kerupuk yang warna-warni nggak boleh matang, harus mentah. Dan Pesri ya panggilannya itu paling sayang pada teman-teman, selalu menanyakan apakah Aojan sudah makan, apakah Om Bobo sudah makan ya, dan semuanya ditanya satu-satu, sudah makan apa belum? Dan Tesri itu uangnya itu sampai bersih, dompetnya sampai bersih, hanya untuk makan teman-temannya. Kalungnya dijual untuk beli beras, cincinnya dijual untuk beli beras, untuk makan teman-teman. Dan harus menjadi orang seperti itu. Kita nggak penting kaya, nggak penting punya apapun, tapi yang penting rezeki kita banyak dimakan orang itu jauh lebih penting. Ya, terima kasih Mbak Ida ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, cukup.